warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Indonesia, perkenalkan, nama saya Siti Dwi Judika, mahasiswi pendidikan agama Islam IAIN Kediri, sekaligus peserta KKNDR 065. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menghadapi pandemi COVID-19 dan apa saja yang harus kita lakukan selama pandemi tersebut. Simak video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak Anda dengan klik subscribe, like, komen. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Beberapa bulan kemudian, coronavirus ini sudah menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita mempercayai bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Adanya COVID-19 ini dapat menjadi peringatan untuk kita agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Lalu, sebagai seorang muslim, apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi COVID-19? Yang pertama yaitu dengan sabar dan sholat. Melalui sabar dan sholat, kita bisa memohon pertolongan kepada Allah agar selalu dilindungi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa melalui ayat tersebut Allah memberikan petunjuk kepada manusia bahwa sarana yang paling baik dalam menghadapi cobaan yaitu dengan bersabar dan sholat. Meskipun kita sebagai umat Islam hanya diwajibkan sholat 5 waktu, sangat dianjurkan bagi kita juga mengiringinya dengan sholat-sholat sunnah, termasuk di dalamnya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dengan cara berzikir. Melalui berzikir, insya Allah akan mengurangi kepanikan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa dengan mengingat Allah, hati seseorang dapat menjadi tentram dan tenang. Yang ketiga, yaitu menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan yang telah diarahkan oleh Badan Kesehatan Dunia, Kementerian Kesehatan, maupun Dinas Kesehatan setempat.
Yang harus kita lakukan yaitu disiplin memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun atau cairan antiseptik, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dalam kondisi tangan tidak bersih, menghindari kerumunan, tetap di rumah jika tidak ada kepentingan, rutin berolahraga. Ketika batuk, tutup menggunakan lipatan siku, dan ketika bersin, tutup menggunakan tisu. Makan makanan bergizi. Ketika mengalami batuk kering, demam, dan sesak napas, segera hubungi dokter. Memantau informasi COVID-19 melalui situs resmi WHO, Kementerian Kesehatan, atau Dinas Kesehatan setempat agar terhindar dari hoaks. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari saya, maknai COVID-19 sebagai peringatan dari Allah SWT agar kita senantiasa bertakwa kepadanya apapun kondisinya. Dan yang tidak kalah penting, jangan panik dan tetap waspada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.